Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Muhammad Farid Aryansyah akan sedikit kurang ya akan mempresentasikan materi yang saya dapat, yaitu pada mata kuliah kepenyiaran eh, dengan materi teknik pengambilan gambar dan pencahayaan untuk fotografi, peran editor dalam proses desain produksi, yang diampu oleh Ibu Dr. Zia SPD MPD ya. Langsung saja, yang pertama yaitu teknik pengambilan gambar. Merujuk pada cara memilih luas area dalam sebuah frame foto, atau juga bisa dikatakan mempengaruhi bagaimana audiens merasakan subjek dan ruang dalam bentuk visual. Teknik pengambilan gambar adalah cara fotografer atau kameramen memilih area yang akan dimasukkan ke dalam frame foto ataupun video. Teknik ini sangat penting karena dapat memengaruhi persepsi audiens terhadap subjek dan ruang yang ditampilkan. Misalnya, teknik yang berbeda dapat menciptakan kesan dramatis, intim, ataupun luas. Nah, di mana teknik pengambilan gambar ini akan berbeda-beda sesuai dengan siapa yang mengambilnya dan teknik apa yang digunakan. Berikut teknik umum dalam pengambilan gambar ya. Yang pertama yaitu ada extreme long shoot atau ELS ya. Jadi dia mencakup area yang luas, menampilkan lingkungan objek secara utuh, eh, dan digunakan untuk membangun suasana atau menunjukkan skala. Nah, yang kedua yaitu long shoot atau LS, yang dimana menampilkan seluruh tubuh subjek dari kepala hingga kaki. Nah, long shoot ini kalau kita mudahnya itu diambil dari kejauhan ya. Jadi kemudian itu ketiga medium long shoot, di mana batas pengambilan gambar dari lutut hingga kepala. Nah, teknik yang pertama, teknik extreme long shoot tadi, yaitu digunakan untuk menunjukkan lingkungan sekitar dan sering digunakan dalam film untuk membangun suasana dan menunjukkan skala yang besar. Long shoot ya seperti yang tadi diambil dari uh, bentuk yang utuh ya, karena dia dari jauh. Kemudian medium long shoot itu pengambilan gambar dari lutut ke atas. Nah, untuk menunjukkan interaksi antara subjek dan lingkungan sekitarnya. Ya, berikut teknik umum pengambilan gambar lanjutan. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama ada medium shoot, ada close up, ada big close up, ada extreme close up. Nah, di sini medium shoot yaitu eh, teknik ini berfokus pada bagian tubuh dari pinggang ke atas, cocok untuk menunjukkan ekspresi dan bahasa tubuh. Nah, berikut yaitu close up, memperlihatkan detail ekspresi wajah. Nah, jadi close up ini hanya berfokus kepada wajah objek saja. Nah, jadi lebih ingin untuk menunjukkan ekspresi bagaimana subjek itu akan diambil gambarnya seperti itu ya. Nah, itu juga ya maaf ya, yang ketiga itu yang kedua ya, mohon maaf ya. Yang kedua yaitu memperlihatkan detail ekspresi wajah yang sering digunakan untuk menunjukkan emosi, yaitu close up tadi. Di close up yaitu hanya menampilkan wajah, digunakan untuk menekankan ekspresi yang lebih intens. Nah, berarti bedanya close up dan big close up itu berarti eh, hanya bagian wajahnya saja yang disorot gitu ya. Extreme close up
Fokus kepada bagian kecil seperti mata digunakan untuk menciptakan kesan yang dramatis atau intim ya. Gitu. Kemudian itu adalah sudut pengambilan gambar atau angle ya. Eh, Angle ini ada terbagi menjadi 5 ya, yaitu ada over shoulder, ada frog eye, ada low angle, ada high angle, dan eye level. Nah, seperti yang bisa dibaca di PowerPoint ya, seperti yang terlihat. Kelima teknik ini adalah teknik umum yang sering digunakan eh, karena yang pertama itu dia sering digunakan dalam dialog. Nah, jadi ketika orang berdialog sering digunakan over shoulder ini ya, karena eh, menunjukkan pandangan seseorang dari belakang bahu begitu. Nah, itu yang kedua, frog eye, yaitu sudut pengambilan gambar yang unik. Nah, sejajar dengan permukaan tanah memberikan perspektif yang berbeda. Gitu. Kemudian itu adalah low angle, memberikan kesan subjek terlihat lebih besar atau berkuasa. Low angle ini biasanya diambil dari bawah ke atas. Jadi dari sorotnya tuh diambil dari bawah, pengambilan itu dan menyorot ke atas. Nah, itu akan menyebabkan subjek yang diambil akan terlihat lebih besar. Gitu. Kemudian ada high angle ya, memberikan kesan subjek terlihat lebih kecil atau lemah. Nah, ini kebalikannya. High angle ini malah diambil dari atas, dari ketinggian. Disorot dari ketinggian, uh, disorot ke bawah gitu. Dan eye level itu sudut yang netral sejajar dengan mata subjek memberikan kesan natural. Nah, di mana eye level ini biasanya ya seperti kita melihat seperti sehari-hari saja, tidak jauh dan tidak juga dekat. Jadi natural saja pandangannya. Ya, kemudian itu adalah pergerakan kamera. Di sini ada planning, yaitu gerakan kamera horizontal, ada tilting, gerakan kamera vertikal, ada tracking, kamera bergerak mengikuti objek, ada zooming, yaitu perubahan fokus lensa untuk mendekatkan atau menjauh. Nah, di sini ada planning, di mana kamera bergerak ke kiri ataupun ke kanan untuk mengikuti gerak subjek. Nah, jadi planning ini mengikuti. Jadi kita mengikuti subjek. Jika subjek bergerak, kita juga ikut bergerak. Gitu. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian yaitu ada tilting ya, itu ada gerakan kamera vertikal, di mana kamera bergerak ke atas ataupun ke bawah, memberikan perspektif vertikal. Kemudian ada tracking, kamera bergerak mengikuti subjek, menciptakan kesan yang dinamis. Nah, tracking ini biasanya digunakan pada kalau kita sering menonton siaran MotoGP ya, di situ akan terjadi pengambilan video secara tracking. Jadi kamera itu mengikuti subjeknya. Jadi kamera biasanya digunakan drone ya. Jadi drone itu akan mengikuti subjeknya. Jadi akan terjadi kesan yang dinamis begitu. Bisa dipahami ya? Iya. Kemudian ada zooming, mengubah fokus lensa dan mendekat atau menjauh dari subjek menciptakan efek dramatis. Zooming ini biasa ditemui oleh orang-orang yang suka mengambil gambar hewan di hutan atau bunga, di mana mereka memerlukan jarak dan tidak bisa dekat, dan mereka membutuhkan jangkauan untuk bisa mengambil gambar tersebut. Jadi terjadilah pengambilan secara zooming ini. Gitu. Ya, kemudian yaitu pencahayaan dan fotografi ya, pencahayaan depan dan keterampilan kameramen. Nah, pencahayaan depan menandakan detail objek sedikit atau tidak ada bayangan. Nah, kemudian keterampilan kameramen ini mengatur diafragma atau bukaan lensa, menyesuaikan white balance, atau mengontrol level suara. Nah, di sini pencahayaan depan itu adalah cahaya yang datang dari objek, mengurangi bayangan, dan menunjukkan detail. Jadi, pentingnya pencahayaan dari depan ini, di mana setiap objek, setiap makhluk hidup ataupun benda mati yang kita ambil pasti memiliki bayangannya.
Jadi, jika kita tidak mengatur pencahayaan, maka gambar atau video yang diambil akan menjadi kurang. Jadi, begitulah pentingnya pengaturan dalam pencahayaan. Kemudian keterampilan kameramen. Kameramen harus mahir dalam mengatur bukan lensa, white balance, dan level suara untuk menghasilkan gambar yang berkualitas. Mau apapun gear yang digunakan, mau apapun kamera, uh, mau kamera sinema sekalipun, jika usernya tidak bisa menggunakannya, ya maka akan sia-sia. Ya, berikutnya yaitu adalah peran editor dalam film dokumenter. Nah, tugas editor itu yaitu mencari, memperbaiki, dan menciptakan naskah tulisan atau gambar pendukung. Kemudian bekerja dengan standar dan dengan sutradara untuk memahami naskah film, mengatur sejumlah shoot menjadi film yang utuh. Nah, editor memiliki peran yang krusial pada pasca produksi. Nah, di mana mereka bertanggung jawab untuk shoot-shoot yang ada yang telah diambil menjadi sebuah cerita yang koheren. Editor juga bekerja sama dengan sutradara untuk memastikan bahwa visi artistik film tercapai. Jadi editor ini akan mengatur bagaimana baiknya, bagaimana uh, sistem editing maupun hal-hal yang berjalan di dalam pengambilan atau pembuatan film dan pengambilan foto gitu. Ya, begitu saja yang dapat saya sampaikan, di mana uh, kalau saya akan memberikan kesimpulan, yaitu dalam pembuatan film dokumenter, editor berperan penting ya dalam menjadikan film yang utuh ya, nikmati. Jadi di sini dalam materi ini dapat disimpulkan bahwa uh, dalam mata kuliah kepenyiaran ini untuk menyiarkan sesuatu berita ataupun sesuatu hal yang akan disampaikan, kita membutuhkan teknik pengambilan gambar, teknik pengambilan video, dan peran penting dari editor tersebut. Di mana hal ini, kesemua hal ini memiliki sangat keterkaitan. Nah, jika editor bekerja dengan baik, maka hasil gambar atau video yang diambil akan bagus juga, dan maka uh, untuk disiarkan dalam penyiaran itu akan menjadi lebih baik begitu. Ya, begitu saja cukup dari saya. Uh, Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Farid Aryansyah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.